Pemirsa, ada sebuah peristiwa yang cukup miris. Ada seorang wanita, kalau Anda lihat ini, bergelantungan di belakang motor. Ia terseret sejauh 500 meter saat ia ini berusaha untuk mempertahankan motornya yang memang dicuri oleh seorang maling di Jalan Kebantenan 3, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, akibat kejadian tersebut, pemirsa, korban mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan korban W, wanita muda berusia 20 tahun yang berusaha keras untuk mempertahankan sepeda motornya yang dicuri maling di Jalan Kebantenan 3, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa lalu. Korban yang tak mau kehilangan motornya ini bersikeras memegang bagian belakang kendaraannya. Namun pelaku tak berhenti dan malah menancap gas dengan kecepatan yang lebih tinggi hingga akhirnya korban terseret sejauh 500 meter. Peristiwa tersebut terjadi pada siang hari di kios tempat korban bekerja. Pelaku sempat dikejar oleh warga, namun pelaku berhasil meloloskan diri. Iya, nggak kebayang sih harus terseret motor sampai setengah kilo. 500 meter loh. Sayangnya korban berhasil melarikan diri ya. Kita akan coba untuk mendalami mengenai peristiwa ini dan kasus ini. Ada rekan kami Ricky Satria Vargas dari Semper Jakarta Utara. Kita akan lihat bagaimana informasi terbaru mengenai kasus ini live on location langsung. Silakan Ricky. Baik, terima kasih rekan-rekan di Gedung TCI Jakarta, dan sekarang saya berada persis di titik di mana rekaman CCTV itu beredar di Jalan Kebantenan 3. Di belakang saya merupakan jalanan di mana si korban W diseret. Saya akan mengajak Anda mengilustrasikan bagaimana situasi pada hari Senin kejadian sekitar pukul 11:17 waktu Indonesia Barat. Sebelah sana, lebih kurang 200 meter dari titik ini adalah kantor di mana korban bekerja. Sebuah kantor jasa keuangan kalau saya tidak salah input data. Nah, kejadian tersebut dilihat oleh rekan korban, di mana motor milik korban ditarik mundur oleh pelaku dari kantor yang berjarak 200 meter di belakang saya ini. Habis itu, setelah mengetahui motornya ditarik oleh pelaku, kemudian dikejar dan memegang ini namanya behel dari sepeda motor, kemudian bergantungan, dan pelaku langsung tancap gas dengan kecepatan mungkin berkisar antara 60 sampai 80 km per jam. Dan korban pun melintas di tempat ini dan terekam langsung oleh CCTV yang dipasang di warung ini, pemirsa. Warung ini merupakan salah satu saksi ya yang bisa menggambarkan bagaimana tragisnya peristiwa yang terjadi hari Senin ini. Dan di video-video yang viral ini memang menggambarkan sebuah warung, ada seorang pria di sini, ada seorang wanita di sini, dan kemudian di depan saya ini langsung melintas dalam kecepatan yang sangat cepat motor dengan adanya wanita yang terseret di belakangnya. Jika Anda melihat gambar pagi ini ramai, artinya apa? Ini adalah pemukiman padat penduduk di wilayah Cilincing ini. Dari analisa, Anda bisa melihat juga bahwa CCTV tersebut digambarkan tidak ada satupun warga yang berinisiatif mengejar sampai dapat, katakanlah begitu. Dan artinya ada analogi sih yang mengatakan bahwa tempat yang ramai belum tentu aman bagi perspektif korban. Sudah ada bersama saya Putri, seorang pemilik CCTV penjaga warung tadi. Mbak Putri, selamat pagi Mbak. Iya, Pak. Mbak, Anda bisa berikan informasi apa pada hari kejadian tersebut? Apakah Anda melihat langsung korban diseret atau setelahnya? Setelahnya, soalnya saya kebetulan ada di dalam. Pas suami lagi di luar, saya dengar-dengar teriaknya aja. Pas keluar, udah berhenti yang itunya, korbannya. Berhenti korbannya, saya lihat keluar doang. Pas habis itu korbannya arah balik ke timur lagi. Oke, artinya sudah terseret dari warung Anda lebih kurang 200 meter ke arah sana, ke arah kantor kelurahan Semper Timur. Oke, habis itu Anda melihat korban berjalan kaki ke arah ke balik lagi. Bagaimana kondisi korban saat itu, Mbak? Apakah penuh luka, penuh darah, atau bagaimana? Iya, semua celananya pada sobek-sobek, pada bolong-bolong. Mungkin karena itu saking nggak kuatnya dilepas motornya. Wajah, apakah Anda melihat ada yang luka? Ya, saya kalau wajah enggak sih, cuman kaki ini pada bolong-bolong.
celananya. Baik, Anda tidak menemukan warga yang membantu pengejaran pada saat itu? Waktu itu katanya ada yang pakaian yang oranye tuh yang ngejar, cuman nggak kekejar, lolos. Oh, lolos akhirnya. Setelah Anda melihat tersebut, apakah waktunya cukup lama sebelum dibawa ke rumah sakit? Apa langsung dibawa oleh warga ke rumah sakit, Mbak? Dibawa oleh Pak RT. Pak RT. Baik, kita sudah ada juga sama Pak RT di arah sini, Pak Baihaki, yang sudah bersedia memberikan keterangan kepada kita tentang situasi pada saat kejadian. Pak RT sini, Pak. Pak RT ada di kejadian setelah korban dibawa ke rumah sakit atau belum, Pak? Jadi pas kejadian itu korban keseret motor ya, luka-luka di kakinya, memar-memar gitu, baru dibawa ke rumah sakit. Oke, apa yang Anda bisa ceritakan pada hari itu, pada pemirsa TV One pagi ini? Di saat siang itu terjadi curanmor, korban yang mempunyai motor kegeret sama si pelaku, kira-kira jaraknya sampai 200 meteran. Dia luka-luka memar dari lutut sampai ke kaki. Oke, dan seperti apa pertolongan warga setelah korban kemudian bangkit, kemudian berjalan ke titik kita menggambarkan pagi ini, Pak? Pertolongan warga langsung secepatnya menolongkan si korban yang luka-luka itu, langsung membawa ke rumah sakit. Baik, Pak RT, Anda bisa juga menceritakan pertolongan pertama yang diberikan oleh warga, apakah langsung mencarikan ambulan, membawa ke rumah sakit pelabuhan, atau ada hal lain? Pertolongan warga dengan secepatnya membawa ke rumah sakit yang terdekat. Baik. Dulu. Apakah Anda mengetahui warga di sini tidak ada satupun yang memberikan bantuan? Dari warga sebetulnya banyak lah yang pengen bantuan ya untuk menolong korban ya. Tapi dengan sigap korban karena luka-luka memar dan lecet-lecet di kaki, jadi kita siapa dulu yang cepat tanggap untuk datang bawa untuk ke rumah sakit yang terdekat. Kami juga mendapat info pada hari yang sama. Sore harinya ada lagi terjadi kehilangan kendaraan bermotor roda 2. Kalau saya tidak salah dapatkan informasi milik seorang marbot. Gimana nih Pak pengamanan di sini? Dalam satu hari terjadi 2 kali hal yang sama. Ya, memang kita juga sebagai ketua RT di sini nggak bosan-bosannya mengingatkan kepada warga agar selalu berhati-hati tentang masalah curanmor, karena curanmor ini selalu sering terjadi di Semper Timur ini, terutama di jalur utama ya. Dia nggak kenal waktu untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor itu gitu, tanpa waktu yang jelas untuk malam ataupun siang, terang-terangan. Gitu. Pasca kejadian ini ada evaluasi nggak Pak? Apakah sudah mulai ada peningkatan keamanan, karena catatannya cukup mengejutkan juga, dalam satu hari 2 kali malam kejadian. Apakah ada evaluasi dari RT mendirikan pos kamling yang lebih ketat lagi, karena mengingat ini daerah keramaian dan mungkin sangat rawan dengan tingkat kriminalitas? Betul Pak, kita sudah rapat ke RW, rencananya RW kita mau bersatu dengan 3 pilar, Babinsa, Kaptidmas, Anwar Satpol PP. Terus kita juga rencananya rapat dengan RW mau akan diadakannya hansip dari RT 1 sampai RT 11. Baik. Terus jalur-jalur utama, terus jalur-jalur yang ini akan ditutup jadi satu jalur. Untuk buat keamanan untuk sementara ini. Rencana Januari kita akan lebih diperketat lagi jalanan. Sebaiknya lebih cepat sih Pak, lebih baik ya Pak. Baik. Semoga ini preventif untuk mengantisipasi kejadian tidak terulang lagi. Terima kasih Pak Baihaki selaku Ketua RT di Jalan Kebantaran 3. Dan pemirsa, kita juga akan mengulas seperti apa dari sisi kriminologinya. Ada Mbak Hanifah Asna, kriminolog UI. Selamat pagi Mbak Hanifah. Kita pakai mic dulu. Nah, ini Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, ini menarik ya, kita berada di pemukiman yang sangat padat. Kita kesini Mbak, sangat padat, artinya ramai penduduk. Tapi anomali, menjadi incarankah bagi seorang pelaku begal? Salah Jawabannya setelah yang satu ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali setelah jeda.
Baik pemirsa, Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi dan sekarang saya masih di TKP tempat diseretnya seorang pengendara perempuan di Jalan Kebantenan Cilincing, Jakarta Utara. Sudah ada di sebelah saya Mbak Iva, kriminal UI. Mbak, kita lihat belakang ya. Rame nih, Anda bisa lihat pemirsa ada rame, pemukiman padat, segala macam di siang hari pukul 11 lebih 17 menit. Ternyata hal itu gol juga bagi pelaku. Masyarakat nggak nolong. Ya. Fenomena apa nih Mbak menurut Mbak Iva? Oke, jadi ini fenomena apa? Ternyata para penjahat itu tidak hanya memanfaatkan kondisi sepi untuk melakukan kejahatan. Bahkan kondisi ramai itu menguntungkan untuk pelaku kejahatan. Karena ketika dia dalam kondisi ramai, banyak orang, profiling ke dia itu menjadi lebih susah. Gitu ya. Jadi ada beberapa penjahat yang memang mencari kondisi ramai gitu ya. Karena ketika ramai biasanya orang-orang itu lengah dan merasa bahwa ini adalah tempat yang aman. Justru tempat yang dirasa aman itu yang tidak aman gitu. Jadi memang mereka memang spesialisasi untuk tempat yang ramai. Karena untuk kondisi lengah itulah yang digunakan oleh pelaku untuk mencari kesempatan. Berarti mereka sudah memprofiling daerah ini dengan sangat tepat. Anda bisa menyimpulkan apakah pelaku warga di sini atau bagaimana? Kalau warga di sini kita belum bisa menyimpulkan demikian ya, tetapi seperti yang Mas tadi sampaikan bahwa pelaku ini sudah mempelajari itu memang gitu. Karena dia paham bagaimana respon dari orang sini. Orang sini kan berarti, maksudnya warga di tempat yang ramai itu biasanya menjadi bystander. Baik. Bystander itu adalah penonton yang hanya melihat ketika terjadi kejahatan. Biasanya karena kondisi-kondisi masyarakat kota itu lebih suka lebih concern sama diri sendiri. Jadi merasa bahwa ketika itu bukan masalahnya, dia tidak perlu menolong. Oke, kita berada di pihak publik dulu nih Mbak ya. Okay. Padat banget ya penduduk di sini ya. Kota besar, Jakarta Utara, Anda melihat apakah ada anomali bagi masyarakat kota besar? Empatinya turun untuk membantu atau ada kajian lain Mbak? Kalau empati turun karena itu juga bentukan oleh masyarakat itu sendiri ya Mas ya. Banyak sekali masyarakat itu yang sekarang tidak percaya bahwa itu sebuah kejahatan. Jangan-jangan ini prank gitu. Sehingga diffusion of responsibility-nya tuh kurang. Jadi dia merasa bahwa semakin banyak orang yang berada di situ, semakin kecil kemungkinan dari orang-orang itu tuh mampu menolong. Jadi mereka cuma loh, ada apa nih? Ada apa nih? Kan seperti itu kan, seperti yang kita lihat. Tetapi satu dari mereka itu tidak menolong. Itu memang fenomena. Kota besar kan? Iya, fenomena dari kota besar yang sebagai fenomena bystander tadi tadi itu. Fenomena kota besar bisa dikatakan karakternya seperti itu. Iya, karena karakteristik orang di bahaya kota dong, Mbak. Sangat berbahaya, makanya perlu edukasi lagi terhadap masyarakat. Bagaimana edukasinya? Kan begini Mas ya, masyarakat di kota besar itu akan ketakutan ketika sudah terjadi kejahatan. Kita tahan dulu, masyarakat kota besar ini apakah ada klaster tersendiri menengah ke atas, menengah ke bawah, apa gimana nih yang cenderung memiliki sikap yang Mbak bilang tadi? Menengah ke bawah biasanya. Kan kalau menengah ke atas mereka harus punya orang-orang bayaran untuk memberikan pengamanan terhadap kompleknya. Tapi masyarakat menengah ke bawah biasanya mereka akan abai dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam jangka waktu tertentu ketika tidak terjadi kejahatan. Mereka akan mulai merespon lagi bahwa oh ini ada terjadi kejahatan. Kita mulai nih memasukkan motor lagi, kita mulai nih gitu. Jadi ini yang harus dibina terus-menerus sampai di level paling rendah. RW, RT, kelurahan itu kan harus gitu. Baik. Ya. Oke. Nah, bicara mengenai korban, kita melihat dari kronologi polisi 2 orang yang ada di situ. Apakah perempuan masih menjadi target utama untuk kasus ini, curanmor dengan kekerasan seperti ini? Saya punya data Mbak. Februari 4 Januari di Bekasi juga kayak gini, diseret juga, untungnya selamat. Perempuan juga. Bagaimana kans perempuan terhadap jenis kasus ini? Iya, jadi sebetulnya bukan hanya perempuan Mas ya, tetapi yang dipilih adalah orang yang lemah. Nah orang yang lemah ini diantaranya adalah perempuan. Orang tua juga demikian, gitu ya, anak-anak juga demikian. Kan ada anak SMP atau anak SD yang sudah bawa motor, ini udah pasti jadi sasaran oleh pelaku kejahatan itu. Karena kemungkinan dia untuk mencari pertolongan, kemungkinan dia untuk melawan itu sangat kecil. Jadi memang sudah dipilih pihak-pihak atau orang-orang yang lemah sekali untuk dijadikan korban. Kalau dikaji dari keilmuan Mbak sendiri, apakah unsur sosial di kehidupan orang-orang di kota besar itu sejauh mana sebagai pendorong munculnya kasus-kasus kriminal itu Mbak? Apakah terkait dengan adanya kenaikan pajak atau gimana? Apakah ada unsur-unsur itu yang menjadi pemicu? Iya, kalau unsur kenaikan pajak itu mungkin harus ada kajian baru ya. Tapi sebetulnya yang paling mendesak itu justru kebutuhan ekonomi. Karena kalau sudah kebutuhan ekonomi yang berjalan di kepalanya,
mereka akan mengabaikan semua. Bahkan ketika ada CCTV atau ada respon masyarakat yang cepat, dia akan mengabaikan itu. Saking dia itu kebutuhan ekonominya itu sudah mendominasi pikirannya. Oke, berarti memang orang melakukan ini di daerah-daerah yang Mbak sebut di klaster tadi murni karena diduga motif ekonomi, Mbak? Motif ekonomi, gitu. Karena mereka, kita lihat ya dari kenekatannya ya. Karena kan mereka tahu pasti ada CCTV, tapi mereka mempelajari, misalnya nih, CCTV itu resolusinya tidak akan bisa menangkap sejernih, jadi setepat wajah itu. Atau yang tadi Mas sampaikan di awal, kenapa dilakukan di tempat yang ramai? Baik. Karena ketika ramai itu dia bisa memalsukan identitas dengan menggunakan atribut-atribut yang lain, dengan lebih topi, cerdik. dan itu gampang banget gitu, dan itu kan jadi samar gitu loh orang-orang. Tapi kalau di tempat yang sepi itu menjadi sangat-sangat mudah untuk dicari. Oke, kita tahu di lokasi ini ada 2 kali kejadian di hari yang sama, Mbak. Mbak melihat lengahnya di sektor mana di sini? Apakah RT udah kita minta keterangan dan baru akan melakukan sebuah tindakan bulan depan? Gimana nih? Yang pertama sebetulnya karena kelengahan masyarakat itu sendiri. Bisa jadi karena sekian lama tidak ada kejahatan, jadi merasa bahwa di sini tuh aman-aman saja. Baik. Berarti yang pertama kali harus dilakukan adalah kan pengamanan diri sendiri kan. Lalu bagaimana cara dia itu merespon segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan. Jadi ada kecurigaan tertentu. Kan kalau sudah aman kan tidak curiga. Lalu bagaimana dengan kontrol sosial? Baik. Karena kalau kontrol sosial sudah tidak berjalan, si pelaku itu akan lebih mudah melakukan kejahatan. Karena sebetulnya di daerah seperti ini, kontrol sosial yang jalan itu membuat si pelaku menjadi takut. Misalnya nih, pernah ada kejadian ketahuan dikejar bareng-bareng, terus digebukin, terus sampai mati misalnya seperti itu ya. Itu kan membuat efek jera baik terhadap si pelaku maupun calon pelaku. Kan sebetulnya penghukuman itu kan menjerakan atau menggentar jerakan baik pelaku maupun orang-orang yang calon pelaku. Unsur grab and run, curi langsung kabur, akan masih menjadi top of mind para pelaku untuk melakukan aksinya, Mbak? Iya dong. Kenapa? Dan yang diambil adalah sesuatu yang berharga dan dia sudah mencari motor yang cepat. Karena kan mereka profiling juga motor-motor yang udah usianya di atas 5 tahun, nggak mungkin ya? Iya, betul. Jadi kejahatan itu dipelajari. Baik. Dipelajari itu baik bagaimana cara dia mencurinya, apa yang akan dia dapatkan, maupun efek dari apa yang akan dia terima gitu ya. Kalau dia mau mengambil pada siang hari, pasti dia mencari motor yang paling cepat dan edisi paling baru, tentunya seperti itu. Artinya partisipasi masyarakat siapapun dia itu harus mengejar pelaku dari sekarang. Kan katanya itu yang rendah di kota besar. Nah, gimana tuh naikinnya kesadaran tersebut, Mbak? Memberikan pemahaman masyarakat itu yang pertama meningkatkan kesadaran. Lalu memberikan edukasi. Edukasi itu bisa dilakukan oleh kepolisian. Masuk ke level sampai RT gitu ya. Jadi bagaimana cara memberikan pertolongan, bagaimana meningkatkan kesadaran, karena kondisinya saat ini mereka kan bystander, mereka hanya menonton gitu loh. Mereka menunggu orang lain membantu, tapi tidak ada yang membantu. Bagaimana meningkatkan itu? Nah, itu yang harus ada edukasi dari kepolisian. Oke, dari PRT mungkin tentu memiliki inisiator juga yang lebih kuat, betul, ya, Mbak ya. Betul sekali. Nah, pelaku membuat pos-pos juga seperti itu. Emang efektif gitu, Mbak? Sangat efektif. Anggaran lagi dong. Ya, itu kan bagian dari pengamanan. Baik. Nah, edukasi yang paling penting yang bisa Mbak berikan sebagai tindakan preventif itu seperti apa, Mbak? One on one-nya kepada masyarakat seperti apa nih? Kepada masyarakat agar lebih mementingkan gue harus nolong orang nih, nggak nontonin doang gitu. Jadi gini, sebetulnya mengedukasi masyarakat itu kan gampang banget ya. Walaupun kata orang susah, karena di masyarakat seperti ini tuh kan sekarang sudah ada kelompok-kelompok kecil. Anggaplah kalau sekarang nggak ada PKK lagi, anggaplah kalau sekarang nggak ada Karang Taruna lagi. Tapi mereka di dalam satu kelompok itu kan pasti punya grup WhatsApp gitu ya. Di mana di situ itu kita bisa memberikan informasi sekaligus edukasi. Kalau memang mau menghadirkan orang-orang profesional atau kepolisian, mereka bisa melakukan di suatu tempat pelayanan publik sehingga mereka mendapatkan edukasi dari yang berwajib. Kita tahan dulu Mbak Iva, kita tahan dulu. Pemirsa, saya ingin memberikan gambaran seperti apa situasi TKP yang viral di Jalan Kebantenan 3. Persis di belakang saya ini CCTV yang beredar di sini terpasang di sebuah warung. Dan disinilah korban terseret sampai lebih kurang 200 meter. Bicara mengenai jarak yang ditempuh oleh korban itu memang tidak tafsir tunggal. Saya sudah mencoba melakukan banyak riset. Ada yang bilang 200 meter lebih, tapi kami memakan narasi 500 meter lebih. Ke arah gambar yang Anda lihat ini, itu terseret lebih dari 200 meter loh pemirsa. Mengarah ke kantor kelurahan
Semperan Timur di Cilincing. Nah yang jelas syukurnya dari informasi dan foto-foto yang kami terima, bentuk luka yang dialami oleh korban kami mungkin menduga tidak terlalu parah secara medikal. Dan korban pun masih sempat berlari, setidaknya berjalan kecil dari arah sini. Setelah motornya dilepas pemirsa, kemudian berjalan kecil lagi ke sini, terus meminta pertolongan warga dan sampai korban tersebut di warung ini, warga pun masih belum memberikan pertolongan yang maksimal. Nah, agar tidak lagi terjadi hal yang serupa di siang hari di pemukiman padat nih Mbak Iva, apa yang Anda lakukan? Berupa advice kepada pemerintah atau pihak stakeholder? Ya. Baik, sebetulnya begini ya, ini kan PR kita bersama. PR pertama adalah masing-masing pribadi ya, bagaimana cara kita melindungi diri. Kepada korban, saya itu mengapresiasi keberaniannya. Tetapi anjuran juga kepada masyarakat yang lain, bahwa mempertahankan milik kita itu kewajiban kita, tapi memperhatikan keselamatan juga harus kita lakukan, ya kan? Jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua, respon masyarakat dan keterlibatan masyarakat itu tidak bisa dipungkiri. Masyarakat sudah terbentuk. Jadi kalau mereka bisa membuat pos-pos tertentu gitu ya, dengan anggaran tertentu yang tadi sudah Mas bilang itu akan mengurangi kejahatan. Kan kita tugasnya bukan menangkap penjahat, tapi kalau bisa mengurangi kejahatan. Seperti CCTV. CCTV itu fungsinya adalah menghilangkan kejahatan, bukan menangkap penjahat. Baik. Gitu loh. Lalu ya tadi itu keterlibatan. Warga pun diminta mungkin kalau memiliki kecukupan finansial memasang CCTV ya Mbak, di rumah. Betul. Karena ini bukan hukumannya. Dampaknya sebenarnya bukan hanya ke korban, tetapi ke orang sekitar. Jadi sekarang kan keamanan jadi terganggu, ketakutan jadi semakin tinggi. Perempuan di ranah publik juga semakin takut. Baik, terima kasih Mbak Hanifah Hasna selaku kriminolog Universitas Indonesia yang udah datang ke TKP jauh-jauh ya Mbak ke Jakarta Utara. Dan pemirsa, semoga saja tidak lagi kita mendapatkan berita-berita terkait hal yang serupa, perempuan dicuri kendaraannya kemudian terseret. Dan ini sepertinya mengingatkan kasus yang dulunya di Bandung ya, tapi tidak separah yang dialami oleh almarhum Francisca Yofi dulu di Bandung. Baik, pemirsa, demikian saya mengabarkan langsung dari lokasi kejadian di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dan kita kembali ke rekan-rekan Alfa dan juga Putri Windasaridi. Apa kabar Indonesia Pagi di studio Epicentrum Jakarta. Silakan rekan-rekan. Baik, terima kasih Riki Satria Vargas atas informasinya.